Saya berikan contoh, misalnya pengisian SPT 1111 DM yang sederhana dulu ya. Yang sederhana coba kita lihat di sini ada studi kasus pengisian 1111 DM. Slide-nya dulu sudah saya bagikan di awal-awal ya. Misalnya ini nama perusahaan PT Mau Rugi Terus, kegiatan usaha penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran ya. Kemudian transaksi penjualan ada 5 Februari, 12 Februari, 23 Februari, 26 Februari ya. Kemudian ada transaksi pembelian. Transaksi penjualan relevannya sehubungan dengan pajak keluaran ya. Transaksi pembelian relevansinya nanti berhubungan dengan pajak masukan, di mana kalau sudah menggunakan DIM sebenarnya ini tidak relevan lagi, khususnya untuk PPN-PPN masukan. Jadi untuk PPN-PPN masukan ini walaupun ada datanya, misalnya ini ada pembayaran sewa toko, biaya perlengkapan kantor dari Cakraya ya itu ya, ini tidak perlu dilaporkan dalam SPT karena pajak masukan yang dikreditkannya, yang dapat dikreditkannya sudah di-DIM ya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Sementara untuk transaksi lainnya, ini ada transaksi sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri ya. Membangun sendiri pada tahun 2011 ini ketentuannya berbeda dengan sekarang ya. Yaitu yang berbedanya adalah DPP-nya. Kalau dulu 40% dari nilai biaya yang harus dikeluarkan tidak termasuk biaya pembebasan tanah, tapi sekarang DPP-nya 20% dari biaya yang harus dikeluarkan sama tidak termasuk biaya pembebasan tanah ya. Coba kita lihat di sini ada transaksi penyerahan kendaraan bekas pada Tuan Agus Sumitro. Nah, ini di sananya coba nanti jawabannya ya. Ini berarti terutang PPN, pajak keluarannya berarti 6 juta. Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan. Jadi DPP 60 juta, pajak keluaran berarti 6 juta. Kemudian penyerahan kendaraan bermotor bekas juga kepada PT Taksi Makmur, DPP-nya 210, kemudian PPN-nya 21 juta. Dan penyerahan mobil bekas kepada Tuan Arista Jaya. Nah, ini ada retur. Nah, retur ini nanti fungsinya mengurangi pajak keluaran di bulan diterimanya nota retur. Nah, dari soal ini maka teman-teman sekalian, Anda bisa masukkan pertama kali ngisi induk dulu ya. Isi lampiran dulu, mohon maaf. Isi lampiran dulu dimulai dengan lampiran 1111A, yaitu untuk mengcover, lampiran untuk mengcover daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, jadi ini terkait dengan pajak keluaran. Nah, ini tadi salah nama ya. Di soal Agus Sumitro, ini saya belum ganti, ini namanya Ito Bahagia. Ya, Ito Bahagia. Ya, itu di sana Agus Sumitro, ini sama. 60 juta DPP-nya, PPN-nya 6 juta. Kemudian ada dari penjualan kepada PT Taksi Makmur, DPP-nya 210, PPN-nya 21 juta. Kemudian Arista Jaya, DPP-nya 180 juta, kemudian PP-nya 18 juta, dan PT Taksi Makmur ini nota retur ya. Nota retur ini mengurangi pajak keluaran bulan diterimanya nota retur. Sehingga totalnya DPP-nya 380 juta, kemudian PPN-nya 38 juta. Ya. Kemudian ini daftar pengembalian dan pembatalan JKP atau BKP ya oleh yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Ini formulir nota retur ya, nota retur saya gabungkan saja. Ya, ini retur pembelian. Nah, dari sini teman-teman sekalian masuk ke induk ya, masuk ke induk untuk formulir 1111 ADM, masuk ke induk, masuk ke sini. Ya. Jadi di penyerahan barang, ini diisi total penjualan dikurangi dengan nota retur, jadi net setelah dikurangi nota retur, ingat ini adalah penyerahan barang, jadi DPP-nya.
Ya, DPP-nya 380 juta, penyerahan jasa kebetulan tidak ada, kemudian jumlah sekian. Kemudian nanti pajak keluarannya 10% dari jumlah angka rumawi 1 huruf A, jadi 10% dari 380, sehingga diperoleh 38 juta, penyerahan jasa tidak ada, sehingga total pajak keluaran 38 juta. Kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan PMK terkait dengan DIM atas penjualan kendaraan bermotor bekas, itu pajak masukan yang boleh dikreditkannya adalah 90% dari PK yang ada di A, ya, di 1A. Sehingga pajak masukan yang dapat dikreditkan langsung sekian, sehingga dia kurang bayarnya sebesar 3.800.000, dan ini akan disetor sebelum SPT disampaikan, yaitu sebelum pada akhir bulan berikutnya setelah SPT, setelah masa pajak yang bersangkutan, ya. Kemudian tadi ada keterangan terkait dengan kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PKP. Untuk kegiatan membangun sendiri, memang ini PPN yang dikenakan tersendiri. Artinya meskipun SPT Anda misalnya lebih bayar, maka tidak diperkenankan lebih bayar itu di offsetting dengan untuk membayar PPN, membangun sendiri gitu ya, tidak bisa. Sehingga dengan demikian ini dihitung ya. Cuma memang kalau dulu di tahun 2011 ya kita menganut statik aja ya. Ini memang slide ini saya buat setelah Perdirjen mengenai tata cara pengisian SPT ini keluar. Jadi slide ini saya buat, saya masih ingat dalam rangka waktu itu saya mau sosialisasi ya untuk pengisian SPT yang baru. Jadi 2011 itu memang untuk membangun sendiri itu tarifnya DPP-nya 40% kali biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk biaya pembebasan tanah. Jadi dulu tarif efektifnya ya 10% kali 40%, 4%. Nah sekarang Anda harus tahu ini sudah diubah menjadi 20%. Dan PPN membangun sendiri ini wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, sampai di sana dulu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Untuk kasus yang sederhana ini dulu. Untuk kasus yang agak kompleks, silakan Anda bisa lihat di file yang barusan saya bagi ya dalam bentuk PDF beserta jawabannya di situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan pakai suara aja, unmute sendiri Anda. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau misalnya penyerahan kendaraan bermotor bekas kayak motor gitu, terus dia juga ada usaha lain, jadinya peredaran usahanya lebih dari 1,8 Pak. Itu yang sisanya itu pakai SPT terpisah atau tetap di 11 DM Pak? Nah, harusnya kalau demikian, harusnya pakai 11 pada umumnya ya. Karena kalau di jumlah melewati 1,8, ya berarti tidak memenuhi kriteria ini. Sorry, kalau untuk kendaraan bermotor, maksudnya ini yang PKP tertentu ya, kendaraan bermotor bekas ya. Kalau dia masuk pada kendaraan bermotor bekas, kemudian ada yang lain, ya mau tidak mau sebenarnya harusnya 11 ya, 11. Cuma pertanyaannya, apakah pengusaha kena pajak itu wajib mengisi SPT 2, yaitu 11 DM sama 11 ya. Nah, saya baru ini ya, ada pertanyaan kayak gini. Maksudnya gini, pertanyaan ini memang menarik ya, pertanyaannya menarik. Tapi dalam praktek enggak ada yang satu PKP itu ngisi SPT 2. Sehingga secara sistem sepertinya sih secara sistem juga kalau SPT salah satu udah disampaikan, misalnya DM duluan gitu yang karena sederhana, kemudian berikutnya adalah 11, kayaknya nggak bisa ada 2 SPT gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih direkomendasikan ngisinya 11 kalau dia melakukan 2 penyerahan, yaitu penyerahan yang mendapatkan DIM, yaitu
ya, yang pedagang kendaraan bermotor bekasnya, dan yang kedua adalah untuk SPT pada umumnya atas barang-barang yang bukan kendaraan bermotor bekas. Begitu ya. Bagus pertanyaannya ya, bagus sih pertanyaannya. Tapi dalam praktek biasanya mereka masuk ke dalam salah satu sih. Artinya gini, mereka biasanya nggak pernah tuh menyampaikan 2 SPT atas satu pengusaha kena pajak. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba melanjutkan ke kasus kalau 11-11 DM itu ada pembetulan. Ya, 11-11 DM itu ada pembetulan. Bagaimana kalau ada pembetulan? Coba kita lihat. Jadi misalnya ini lanjutan dari contoh tadi di atas ya. Pada bulan Juni 2011 diketahui, jadi melanjutkan tadi kasus yang SPT sebelumnya, jadi SPT udah disampaikan dengan kurang bayar tadi berapa ya, lupa saya. Kurang bayarnya adalah 2,8 apa 3,8. 3,8 ya. Kemudian setelah itu ternyata ada faktur pajak yang keliru. Jadi pada bulan Juni 2011 ya diketahui adanya kesalahan dalam pengisian SPT masa PPN Februari 2011, yaitu bahwa harga jual sebenarnya atas penyerahan mobil bekas oleh PT Amin Sejahtera kepada Tuan Ito Bahagia, Ito ya tadi Agus Sumitro itu Ito Bahagia salah ya, itu adalah bukan 60 juta tapi 46 juta. Atas kejadian tersebut, PT Amin Sejahtera akan melakukan pembetulan SPT masa PPN, masa pajak Februari 2011. Bagaimana pengisian SPT pembetulannya, maka dapat dijelaskan di slide berikutnya ini. Jadi nanti teman-teman, seperti biasalah ya, ngisi SPT dimulai dari lampiran dulu. Jadi lampirannya untuk yang salah digantikan ya faktur pajak oleh faktur pajak pengganti di sini ya. Jadi di sini menjadi DPP-nya 46 juta ya, sehingga PPN-nya 4.600.000. Sehingga total DPP setelah dinettingkan dengan retur adalah DPP-nya 366 juta. Berarti 36.600.000 PPN keluarannya. Maka nanti masuk di induk halaman awal Rumawi 1 huruf A, ini DPP-nya menjadi 366 juta. Pajak penyerahan jasa tidak ada, jadi penyerahan keseluruhan 366 juta. Pajak keluaran berarti 10% dari 366 juta, yaitu 36.600.000 ya. Kemudian pajak masukan yang dapat dikreditkan, nah ini 90% dari Rumawi 2A1 ya, jadi 32.940. Ini jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan ya. Dengan demikian nanti PPN kurang atau lebih bayarnya adalah 3.660.000 ya. Kemudian PPN kurang atau lebih bayar dari SPT yang dulu dibetulkan ini 3.800.000 ya. Sehingga ini ada kelebihan pembayaran PPN 140. Nah, ini boleh dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, ini contoh sederhana kalau ada pembetulan daripada SPT 11-11 DM gitu ya. Nah, nanti dalam hal karena yang dibetulkan cuma salah satu pajak keluaran saja, sementara untuk yang returnya tidak ada, yang lain tidak ada termasuk retur,
maka dalam hal SPT masa PPN disampaikan dalam bentuk kertas. Ketika formulir 1111R tidak di DM, tidak ada, ya tidak diperlukan dilampirkan karena memang tidak mengalami perubahan. Itu teman-teman sekalian contoh perubahan untuk SPT 1111 DM. Sekarang kita ambil contoh lagi, atau ada pertanyaan dulu terkait dengan pembetulan ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya, karena ini memang contohnya masih simpel. Nanti contoh yang agak kompleks itu yang saya bagikan tadi. Yang saya bagikan berarti ada 3 ya. Tadi 1 contoh, bukan contoh. Minta soal untuk Anda kerjakan, ya. Anda kerjakan, nanti kita bahas juga di sini sebentar sama saya. Jadi saya menjelaskan mengulang saja karena dulu materinya sudah dibahas juga kan. Kalau saya ulang lagi apa itu 11-11 kemudian lampiran-lampirannya, saya pikir itu redundant ya. Nah, nanti mungkin saya akan ngebahas beberapa poin saja sambil merefresh pengetahuan Anda tentang pengisian SPT 1111 pada umumnya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita akan lanjut ke contoh pengisian formulir 1111 DM yang disebabkan karena dia bukan PKP tertentu, tapi dia masuk dalam PKP yang pakai DM berdasarkan jumlah peredaran usaha tertentu, yaitu yang omsetnya kurang dari 1,8 M. Ini contoh, ada PT Korium Abadi, ya, kegiatan usahanya adalah perdagangan. Kemudian di sini ada transaksi penjualan, transaksi pembelian. Sekali lagi, kalau untuk transaksi pembelian ini tidak relevan, tapi untuk untuk barang yang dikembalikan atas pembelian ini relevan karena nanti untuk konfirmasi dari lawan transaksi, di mana lawan transaksi yang menerima nota retur pembelian ini akan mengurangi pajak keluaran dia. Jadi supaya secara sistem betul atau tidak untuk cross check, maka ini harus dilaporkan di formulir RDM sehingga secara sistem nanti akan matching kalau dua-duanya dilaporkan, begitu ya. Sementara yang relevan di DM memang hanya pajak keluaran ya, yang relevan dengan pajak keluaran, dan mungkin informasi terkait dengan membangun sendiri atau ada penyerahan aktiva yang bukan barang dagangan yang pasal 16D. Oke, dari sini diperoleh ya, ada penjualan barang kepada Tuan Rademan ya. 10 Februari penjualan barang kepada PT Maju, mengangkut barang PT Damai Sejahtera, dan lain sebagainya. Saya pikir ini cukup mudah, sehingga nanti untuk daftar pajak keluaran ini akan dilaporkan di 1111 DM. Ya. Nah, di sini ada penyerahan 2, yaitu barang dan jasa. Ya, barang dan jasa. Jadi ini kalau di total, ya nanti DPP-nya setelah dikurangi retur, ya retur penjualan, ini 35 juta, PP-nya 3,5 juta. Jadi nanti ini akan masuk ke induk di halaman pertama dulu ya. Untuk penyerahan barang tadi 20 juta, Anda telusuri nih barang dan nota retur atas barang, pengurang. Kemudian untuk jasa ada 15 juta. Ya, di jumlah, kemudian nanti penyerahan barang, pajak keluarannya 10% dari penyerahan barang, DPP penyerahan barang, kemudian untuk jasa 10% dari jumlah penyerahan jasa. Totally pajak keluaran 3,5 juta, dan karena ini untuk yang omset di bawah 1,8,
Maka untuk penyerahan barang pajak masukannya 70% dari pajak keluaran daripada penyerahan barang, dan untuk jasa 60% dari pajak keluaran untuk jasa. Sehingga diperoleh pajak masukan yang dapat kita adalah 2.300.000, di offsetting atau dikreditkan terhadap 3.500.000 sehingga kurang bayar sebesar 1.200.000. Ya, demikian. Kemudian untuk nota retur, ini ada satu tadi retur pembelian. Demikian teman-teman contoh yang sederhana untuk SPT 1111 DM untuk PKP dengan jumlah peredaran usaha kurang dari 1,8 miliar. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Pak izin tanya Pak. Silakan. Maaf agak ngulang ke yang awal tadi. Yang di penyerahan barang yang di induknya, itu DPP-nya itu dikurangi retur yang diterbitkan atau enggak Pak? Iya, DPP-nya setelah di offsetting dengan retur ya. DPP retur dan nanti pajak keluarannya pun dikurangi pajak keluaran retur. Retur penjualan ya. Nota retur dari perspektif penjual dan pembeli itu ada dua namanya, retur penjualan dan retur pembelian. Kalau kita penjual dulu menyerahkan barang, sudah dibuatkan faktur, misalnya di Januari tahun 2020 terbitin faktur atas penyerahan barang 10% kali nilai barang katakanlah 100 juta lah ya DPP-nya, PP-nya 10 juta. Tiba-tiba atas pajak keluaran tersebut, atas penjualan tersebut, ada barang yang dikembalikan ke kita oleh customer kita. Itu namanya retur penjualan. Itu mengurangi pajak keluaran di bulan diterimanya nota retur. Di bulan diterimanya nota retur tersebut mengurangi pajak keluaran. Jadi dalam konteks pertanyaan Mas tadi, maka untuk 11 DM DPP yang ada di situ adalah DPP setelah di offsetting ya, dinetkan dengan nota retur. Ada lagi? Kalau untuk nota retur yang kita terima juga. Ya itu, kalau nota retur yang kita terima kan retur penjualan. Sementara kalau kita yang bikin nota retur, jadi gini sebenarnya, ya, yang buat nota retur itu adalah yang mengembalikan barang. Sebenarnya begitu. Jadi barangnya itu berbeda. Bagi penjual yang dulu jual barang tersebut, kemudian ternyata customernya ngembaliin, bagi penjual ini adalah retur penjualan. Tapi bagi pembeli yang mengembalikan barang, ini adalah retur pembelian. Ya, jadi barangnya sama. Siapa yang membuat dokumen? Dokumen itu satu. Dokumen yang dibuat itu adalah satu. Siapa? Ya, nota retur namanya ya. Yang itu yang mengembalikan barang. Apabila barang tersebut dikembalikan, itu yang harus buat nota retur. Jadi kita untuk retur penjualan, kalau dari kita untuk retur penjualan, kita itu sifatnya pasif. Kalau ada nota retur yang diterima dari customer kita, ya kita laporkan di pajak, mengurangi pajak keluaran di bulan diterimanya nota retur. Tetapi kalau kita yang mengembalikan barang, berarti status kita sebagai pembeli. Dulu kita beli 10 unit, tiba-tiba ada 1 unit rusak, cacat. Kita kembalikan. Kita namanya membuat retur pembelian. Nah itu di posisinya di PKP yang mengembalikan barang, itu di 1111 RDM. Kenapa itu harus dibuat?
Karena nanti dia akan ngecek, akan mematchingkan secara sistem ke notaretur yang mengurangi pajak keluaran lawan transaksi yang menerima barang itu. Begitu, teman-teman. Cukup jelas ya? Ya Pak, jelas. Terima kasih. Masih bingung? Hah? Sudah jelas Pak, terima kasih. Masih bingung? Cukup jelas? Atau bingung? Kayak gini. Kelihatan ya slide di layar Anda, slide kan ya? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, ini adalah notaretur penjualan. Jadi ini bukan kita yang buat nih notareturnya. Ada orang lain ngembaliin barang atas penjualan kita dulu dikembalikan. Ya, kita terima notareturnya. Nah, notareturnya itu menjadi dasar untuk nomor pelaporan retur. Oke. Tetapi ya bagi lawan yang mengembalikan barang itu namanya retur pembelian. Nah, andai kata sajalah ini SPT lawan nih. SPT lawan saat bikin notaretur pembelian, kapan nih bikin notareturnya? Di bulan Februari 2011. Dia akan melaporkan di RDM di sini. Tapi ini SPT-nya si PKP yang sama. Andai katalah ini dibatasi, ini ya, SPT-nya orang lain, ya, maka dia akan melaporkan di sini DPP-nya 5 juta, PP-nya 500. Sehingga secara sistem kalau si PKP penjual melaporkan ini, PKP pembeli melaporkan di RDM gitu kan, ini akan matching gitu loh. Berarti kalau matching berarti valid, benar gitu. Bahwa pengurangan terhadap pajak keluaran di bulan ini benar karena di sana pun sudah dilaporkan sebagai pengurang pajak masukan. Kalau yang normal, ini kan masalahnya di DIM, jadi pajak masukannya tidak relevan, tapi ini tetap harus dilaporkan untuk cross check ke pelaporan ini. Untuk internal control. Sebenarnya ini bagi PKP penjual, bagi PKP ini kalau ini sebenarnya nggak relevan karena ini terkait dengan pajak masukan ya. Tapi kalau di formulir 1111, notaretur pembelian ini akan mengurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan. Tapi karena di 1111 DM, pajak masukan yang dikreditkannya sudah di DIM, pakai peraturan Menteri Keuangan, maka sebenarnya yang berhubungan dengan pajak masukan tidak relevan untuk dilaporkan. Tapi ini kenapa tetap harus diwajibkan untuk melaporkan dalam rangka untuk cross check ke lawan transaksi secara sistem. Demikian teman-teman, cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas lah. Nanti kalau nggak jelas coba dipelajari pelan-pelan lagi. Ada lagi pertanyaan? Pak, untuk Ya, peredaran betul. usaha itu termasuk retur atau enggak, Pak? Oke, jadi kalau dilihat dari ininya berarti kalau dilihat dari SPT-nya maka ya peredaran usahanya after retur. Tapi after returnya itu ya beda ya antara accounting dengan pajak. Kalau di accounting mah kan konsepnya retur juga bisa dibikin cadangan. Tetapi di sini yang untuk peredaran usaha untuk menentukan dia di bawah 1,8 atau tidak, setuju ini adalah net setelah retur, tapi retur yang dicantumkan dalam faktur pajak PPN. Karena retur yang tidak dicantumkan dalam faktur pajak PPN itu tidak diakui di DPP PPN. Karena secara accounting, notaretur itu kalau ngikuti accounting yang umum, ya
untuk memenuhi matching cost against revenue, ya, maka nota retur itu dibikin cadangan juga. Maksudnya apa? Dibikin cadangan kalau di accounting komersil, begini teman-teman. Kalau Anda membuat kebijakan barang boleh diretur, ya, misalnya paling lama 40 hari setelah barang diterima. Maka kalau untuk transaksi yang berada di bulan November lah katakanlah, November tahun 2019 dijual barang, ya, 100 juta nilai penyerahannya. Oke, 100 juta nilai penyerahannya. Kemudian Anda di kwitansi ditegasin, ya, di perikatan jual belinya tegasin, barang boleh diretur maksimal 40 hari setelah barang diterima oleh customer, gitu ya. Itu kan 40 hari dari November, misalnya Novembernya 18 November lah. 40 harinya sudah lewat tahun depan kan. Yaitu udah di Januari, mungkin Januari tahun 2020 gitu kan. Padahal penjualan ini diakuinya di 2019. Maka secara accounting potensi barang dikembalikan yang masih dalam jangka waktu retur itu diperbolehkan, yaitu 40 hari, itu harus diakui sekarang. Loh Pak, kan realisasinya belum ada. Ya dibikin cadangan. Cadangan itu apa? Estimasi. Estimasi mendasarkan kepada apa? Mendasarkan kepada tren biasanya. Kalau dulu kalau ada retur, kira-kira retur itu berapa persen dari total penjualan, begitu. Sehingga di 2019 ketika dia jual, ya, 100 juta, ya, dan di situ ada kebijakan yang masih terbuka untuk adanya potensi retur, maka 2019 harus dibuat estimasi nota retur. Nah, sementara di Undang-Undang PPN, nota retur yang boleh dicantumkan dalam faktur pajak kalau memang sudah ada barang yang dikembalikan. Jadi ke prinsip realisasi gitu loh. Jadi nota retur itu dibuat kalau ada barang yang dikembalikan. Kalau belum ada barang yang dikembalikan, ya tidak boleh dibuat nota retur. Jadi sistem pembentukan cadangan dalam rangka untuk kalau di accounting untuk mengikuti konsep matching cost against revenue, revenue-nya diakui 2019, ya cost atas revenue yang diakui 2019 itu, yaitu nota retur, itu harus diakui di 2019 juga gitu loh. Maka dibuat cadangan itu tidak sesuai dengan prinsip PPN. Jadi inilah yang membuat reconciling item, ya. Reconciling item itu apa? Item-item yang memang secara undang-undang dan ketentuan akuntansi itu memang harusnya beda. Jadi kalaupun beda, ya Anda jelaskan kepada petugas pajak. Bukan berarti harus sama ya. Tapi kebanyakan memang wajib pajak ketika beda sudah gugup duluan karena memang dia under reporting juga. Ya, padahal memang secara undang-undang ya bisa saja omset PPH dengan PPN pun beda ya. Kalau melihat dari DPP total dari Januari sampai Desember. Demikian teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau absen dulu ya, saya absen dulu, nanti lupa lagi. Saya coba izin ambil, silakan Anda boleh bertanya, silakan, sambil saya ngabsen dulu ya, ini udah hadir semua ya. Silakan sambil saya sedang mengabsen, silakan ada pertanyaan kah? Monggo, pakai suara ya. Ada? Tidak ada. Jadi dari sekarang teman-teman, coba silakan Anda ulangi lagi ya, latihan soal pengisian SPT 1111 yang umum. Karena saya khawatir mungkin Anda bisa ngisi SPT itu, tetapi waktunya itu sangat pendek ya.
dikasih cuma 90 menit waktu ujiannya. Ya. Oleh sebab itu kalau kebiasaan saya sih ngisi SPT 90 menit itu kayaknya masih kurang ya. Ya, oleh sebab itu dibutuhkan kecepatan dari Anda untuk ngisi SPT tersebut dengan cepat. Jadi silakan gimana caranya ngisi SPT-nya cepat ya sehingga semuanya terselesaikan, tidak hanya ngisi dari lampiran saja karena biasanya ngisi SPT kan mulai lampiran dulu, tapi induknya pun sudah terisi dengan lengkap sehingga nilainya bagus. Gitu, teman-teman. Oke, kita foto dulu deh. Coba dibuka deh layarnya deh. Buka dulu sebentar mau foto untuk ngisi realisasi. Ini 48 ya? 45. Iya Pak, 45 Pak. 45 ya. Oke, silakan buka dulu deh itunya. Gelap semua nih kayaknya, mati lampu semua nih. Oke, sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu. Ke Safrina ya? Kirimnya ke Safrina ya? Oh, sorry, nggak apa-apa lah. Silakan ada pertanyaan sambil saya sedang isi realisasi. Tidak ada. Kalau tidak ada, coba Anda lihat soal yang barusan saya share dari Pak Tom juga, tata cara pengisian soal untuk pengisian SPT masa 11-11 ya. Di sini contohnya kalau dulu kita adalah peralatan elektronik yang kena PPNBM, ya. Jadi BKP tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Sekarang isinya BKP tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Jadi kasusnya sekarang BKP tergolong mewah berupa kendaraan bermotor ya. Itu bedanya lah. Jadi sebenarnya harusnya Anda sudah bisa ngisi soal ini ya. Harusnya harus bisa ngisi soal ini. Kok nggak ada? Kok fotonya nggak ada? Kemana tadi saya simpan fotonya? Sebentar, kok nggak ada fotonya ya? Nol 0805.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba membahas soal ini. Tapi tetap ya, minggu depan untuk nambah aktivitas, Anda silakan buat jawaban atas soal ini di SPT 1111 formulir Excel ya, di Excel ya, nanti diinikan, kemudian nanti kirimkan ke email saya, tapi emailnya yang lab PPN ya, jangan yang Afgan 2901 ke lab PPN. Oke, coba lihat kita teman-teman, udah kelihatan di layar soal ini? Udah, Pak. Soal praktik pengisian SPT 1111. Udah, Pak. Oke. Ini ada PT Motor Jos, adalah entitas yang telah beroperasi dan dikukuhkan sebagai PKP sejak 20 tahun yang lalu. Bidang pekerjaannya meliputi ya, produsen kendaraan bermotor dan spare part. Berarti kalau produsen kendaraan bermotor ya, dan hampir kendaraan bermotor itu adalah BKP tergolong mewah, maka sesuai dengan prinsip pengenaan PPNBM ya, maka PPNBM dikenakan di mata rantai pertama ya. Kalau barangnya diproduksi di dalam negeri oleh pabrikan dalam negeri, maka saat keluar dari pabrikan tersebut ya, berarti di sini relevan nanti PPNBM ya. Kemudian kalau spare part ya, hati-hati ya, ketika ini ada jebakan. Biasanya kalau spare part ini bukan barang mewah ya. Spare part bukan barang mewah, jadi hati-hati kalau Anda awal-awalnya soal yang dijual mobil ada PPNBM, tiba-tiba di tengah-tengah ada spare part, kemudian Anda karena kecenderungan ada PPNBM, akhirnya ada PPNBM-nya. Itu biasanya sering salah tuh teman-teman. Oke. Ada yang masuk jadi ini. Oke, kembali ke sini ya. KPP terdaftar adalah di Cakung 2 ya. Ini NPWP-nya. Ya. Kemudian PPN-nya 10%, Anda sudah hafal betul. PPNBM di sini sama 40%. Sehingga ya ingat nanti komposisi PPN dan PPNBM-nya. Ya. Nah, kemudian selama bulan Maret 2019 ya, ini entitas melakukan transaksi pertama penyerahan, berarti sehubungan dengan pajak keluaran. Yang kedua adalah transaksi pembelian, impor atau pemanfaatan, ini berarti hubungannya dengan pajak masukan. Ya. Nanti data tambahan, entitas memiliki kompensasi bulan lalu sebesar 16.540. Ini akan menambah pajak masukan yang dapat diperhitungkan di bulan ini ya, yaitu yang berasal dari kompensasi bulan lalu. Kemudian membeli 10 buah genset senilai 1,3 miliar termasuk PPN mulai digunakan bulan Januari 2018. Pada tahun 2018 telah dikreditkan sebesar 30 juta. Berdasarkan hasil laporan manajemen biaya dan operasional, diketahui selama 2018 persentase penggunaan untuk tujuan produktif adalah 85% dan seterusnya. Nanti ada mekanisme perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Ya. Kemudian yang ketiga, entitas melakukan pembangunan perluasan gudang. Nah, ini berarti nanti terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Ya, teman-teman. Tugas Anda adalah lakukan pengisian SPT masa PPN normal, masa pajak Maret 2019. Berarti kalau SPT Maret, ya kalau pajak keluaran, ya mana faktur pajak yang dibuat di bulan Maret? Mana faktur pajak yang harus dibuat di bulan Maret sesuai dengan ketentuan, itu yang akan dilaporkan kan? Kecuali ada faktur pajak yang menyimpang dari mekanisme umum. Oke, kembali lagi ke atas jadinya. Kita identifikasi dari transaksi penyerahan barang kena pajak ini, apakah faktur pajaknya memang dibuat di bulan Maret untuk penyerahan barang, karena ini relevan dengan
pelaporan faktur pajak tersebut di SPT bulan Maret. Jadi sistem pemungutan pajak kita menganut sistem tax invoice. Untuk pelaporan pun ya laporan untuk SPT Maret ya pajak keluaran dibuat atas nama faktur pajak di Maret ya. Oke. Coba kita bahas satu-satu. Nomor transaksi nomor 1 tanggal 2 Maret 2019. Saya minta tolong coba Donela Iya, Mirsa. Pak. Ya, coba. Itu cari DPP-nya 100 per 150 dikalikan 562.500.000, Pak. Oke. Ketemunya 375 juta. Terus? Untuk Jadi? 10 unit berarti ada 3.750.000.000. Oke. PPNBM-nya berarti 375 juta. Jadi apakah faktur pajak dibuat di bulan Maret? Iya, Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian memang pembuatan faktur pajak mulai 1 April 2010 dengan undang-undang baru PPN, revisi undang-undang terbaru undang-undang PPN, maka menganut ya accrual basis ya, kecuali cash basis diterapkan apabila pembayaran mendahului penyerahan barang kena pajak. Jadi accrual basis di sini maksudnya adalah istilah akuntansi, tapi untuk pajaknya, untuk PPN-nya merujuk ke penyerahan barang ya, penyerahan barang. Kalau akuntansi kan accrual basis itu ke revenue recognition ya, pengakuan pendapatan. Ya, ini ke penyerahan barangnya. Jadi karena barang sudah diserahkan tanggal 2 Maret ya, dan ini tidak relevan kapan dibayarnya. Kalau barang sudah beralih, maka ini sudah terutang PPN menurut pasal 11 ayat 1, dan untuk memungut PPN yang terutang tersebut, maka sesuai dengan pasal 1 angka 23 harus dibuatkan faktur pajak ya, faktur pajak. Makanya di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak. Faktur pajak dibuat kalau Maret ya dilaporkan sebagai pajak keluaran di SPT masa bulan Maret. Jadi kalau ini dilaporkan di formulir berapa, Donela? Formulir ngisi SPT dimulai dari lampiran dulu ya. Jadi ini masuknya ke lampiran SPT, masih ingat? Untuk ini di mana, Don? Di formulir 11 A2 ya. Di formulir 11 A2 ya. Ingat PPN-nya 375 juta, PPN 1,5 miliar ya, 40%. Oke, nomor 2 kita transaksi kedua tanggal 5 Maret tahun 2019. Minta tolong Felicia, coba Felicia. Felicia mendengar Ya, suara Pak. saya? Kita tolong Dengar, dibacakan dulu sambil berpikir. Yang tanggal 5 kan, Pak? Iya tanggal 5 Tanggal boleh. Mengirimkan tagihan kepada Bendahara Pemkot Bandung atas pembelian 4 buah sedan dengan nilai per unit 656.250 dalam harga telah terkandung PPN dan PPNBM. Jadi Mana? PPN-nya dikeluarin dulu kan, Pak? 656.250 100 per 110 ada 5 teman-teman. 656.250. Terus? Oh ya, satu hal yang harus diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan adalah tanggal faktur, nomor seri faktur. Di atas ada informasi
kuota nomor seri faktur mulai dari nomor seri yang ini awalnya. Berarti tadi ini awalnya yang barusan sudah dipakai sampai dengan ini. Ya. Jadi tadi nomor seri itu bagian dari 15 digit ya. 1 2 3 4 5 6 13 digit. Oh ya. 16 digit kan sama yang depannya ya. Depan itu 3 digit ya. Depan 3 digit itu yang 2 digit pertama kode transaksi. Yang tadi berarti kode transaksinya 01. Karena PPN dipungut oleh PKP penjual karena pembelinya adalah swasta pada umumnya. Kemudian setelah 01 kemudian 0 karena itu adalah faktur pajak yang normal, bukan faktur pajak pengganti. Baru nomor seri ini, gitu ya. Nah, ini nomor transaksi yang kedua nih, gimana jadinya, Dek? D-nya 02, Pak. Oke, 02 karena penyerahan kepada pemungut PPN instansi pemerintah ya. Terus, Oke, Pak. apakah faktur dibuat sekarang? Tunggu ditagih. Ya. Faktur pajak dibuat kapan jadinya? Sekarang? Iya. Belum, Pak. Ditagih, Pak. Nah ini. Nah sekarang bukan. Tanggal 5 kan? Faktur pajak dibuat tanggal 5 enggak? Iya, karena Ya, ditagih. karena ininya mengirim tagihan kan? Oke, Ya, satu hal lagi. Penyerahan kepada pemungut PPN biasanya ada 3 titik. Ya, 3 titik kejadian. 1, penyerahan barangnya dulu. 2, penagihan dilakukan. Dan yang ketiga baru pembayaran. Ketiga titik kejadian tersebut biasanya berjarak kalau penyerahan ke instansi pemerintah. Ya. Karena biasanya ya barang diserahkan dulu, ada berita acara penyerahan barang, ya. Bikin BA penerimaan barang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian nanti setelah itu penagihan dilakukan atau kadang-kadang penagihan bersamaan bisa. Tapi biasanya suka nanti penagihan belakangan. Kemudian yang terakhir pembayaran. Nah, sebenarnya saat terutangnya PPN untuk penyerahan pada pemungut PPN instansi pemerintah itu adalah saat pembayaran. Tetapi faktur pajak dibuat saat tagih, saat menagih, yang notabene menagih lebih dahulu daripada pembayaran. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak belum ada pajak terutang karena terutangnya untuk ke pemungut saat pembayaran? Kenapa Pak bikin faktur duluan? Nah, ini sebenarnya untuk mekanisme pencairan uang dari dana APBN atau APBD. Jadi KPPN, kalau KPN sekarang, Kantor Perbendaharaan Negara itu akan melakukan pembayaran kalau dokumen tagihannya semuanya udah lengkap, termasuk dokumen-dokumen pajak. Karena nanti KPPN atau KPN sekarang itu ditunjuk untuk menyetorkan pajak-pajak yang terutang tersebut, gitu. Ya, jadi tagihan faktur pajak termasuk itu dibuat mendahului saat terutangnya PPN. Kenapa begitu? Ya tadi saya jelaskan seperti itu alasannya. Nah, ini menyimpang dong Pak, ya memang. Dari awalnya juga menyimpang pasal 16A itu tentang pemungut PPN. Makanya 16A dibuat di bawah bab 5A pasalnya. Bab 5A, Rumawi 5A itu bicara ketentuan khusus. Kata-kata khusus adalah khusus menyimpang dari ketentuan umum. Kenapa menyimpang pada ketentuan umum? Ya biasanya PPN dipungut oleh penjual, tapi di sini pembelilah yang menahan PPN dan menyetorkan sendiri, begitu. Jadi kalau dari awal menyimpang supaya benar ke belakangnya menyimpang juga, itu kalau dalam persidangan ya. Kalau dari persidangan seorang saksi mengatakan bohong, maka kesananya dia harus mempertahankan kebohongan itu gitu loh. Kalau dia tidak dianggap memberikan keterangan palsu. Gitu. Oke. Cukup jelas lah yang ini ya, karena di ini saat tagih, maka ini faktur pajak tanggal 5 Maret 2019 dilaporkan dengan kode faktur 020
Kemudian nomor urutnya ya berikutnya 24 belakangnya ya. PPN-nya 175 juta, PPNBM 700 juta. Oke. Selanjutnya nomor 3 ya, penyerahan yang ketiga. Coba saya minta tolong. Ya, silakan. Izin tanya yang tanggal 5 tadi dibagi berapa Pak? Cara ngeluarin PPN sama PPNBM-nya Pak? Iya kan? Sama-sama semuanya ada komponen PPN 10% dan PPNBM 40% kan. Jadi kalau ini harga include PPN dan PPNBM, katakanlah nanti Anda pecah ya, bahwa Anda pecahnya adalah DPP 100%, PPN 10% dari 100 gitu kan. Jadi DPP 100, PPN 10, kemudian PPNBM 40. Jadi totalnya kan 150. Berarti kalau untuk mencari harga sebelum pajak yaitu PPN dan PPNBM, ya DPP tanpa PPN dan PPNBM adalah 100 per 110 100 per 150 dikali nilai ini. Itu baru harga per unit ya. Harga per unit. Nanti ini ada 4 unit ya dikalikan 4 DPP yang tanpa PPN dan PPNBM itu. Demikian ya. Cukup jelas? Ya Pak, jelas Pak. Soalnya tadi dengarnya dibagi 110 gitu. Enggak, 150. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada, saya minta tolong Michelle. Panggilannya Michelle atau Mikhail? Michelle. Ayo Michelle. Nomor 3, tanggal 7. Nggak tahu. PPNBM-nya nggak tahu. Oh ini nih, keterangannya di sini nih. Ini harus diingat nih. Ya. Itu berapa tuh? Oke, berapa unit? Jadi berapa? Oke, terus apalagi yang penting untuk Anda perhatikan? Oke. Oke, terus apalagi yang penting untuk diperhatikan karena akan menjadi unsur penilaian? 0,3 ya. Oke, karena pemungut PPN selain instansi pemerintah 0,3, terus nomor urutnya jangan lupa ya, ini ya nomor urutnya ya. Tadi kan pertama 23, yang kedua 24, yang transaksi ketiga ini 25, gitu ya. Terus tanggal faktur ya, jangan lupa ya, tanggal faktur ya. Tanggal faktur. Oke, itu yang harus ada dulu lah. Kalau ini mah NPWP, saya kalau Anda harus nulis 16 digit angka yang ini nanti dulu lah, jangan dijadikan prioritas. Ya, kalau saya nanti nilainya ini sih kan hanya kerjaan clerical ya di SPT itu. Maksudku kalau intinya pengisiannya manual, yang diperhatikan adalah satu ya, kode transaksi dari faktur pajak, kode faktur ya. Yang kedua tanggal faktur yang akan menjadi unsur penilaian ya. Yang ketiga itu adalah DPP, PPN-nya dan PPNBM, DPP-nya
Kemudian yang keempat ya PPN dan PPNBM kalau ada PPNBM. Itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, next. Nomor 10. Ada pertanyaan nomor 10. Untuk transaksi tanggal 7 Maret ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke transaksi tanggal 12. Saya pikir ini mudah-mudah lah ya, masih mudah karena dulu sudah saya jelaskan di transaksi. Ini internet saya kayaknya nggak stabil ya. Putus-putus nggak di teman-teman? Kadang putus-putus. Enggak ya? Iya, Kayak apa? kayak robot, Pak. Oh, gitu ya. Oke, ini nggak stabil internetnya. Oke, coba berikutnya adalah Safrina. Coba Safrina, tanggal 10 itu. Tanggal 10 kan, Pak. Hmm. Mengirimkan 2 buah mobil sedan pesanan PT Aneka Tambang BUMN, NPWP-nya 01 sekian-sekian dengan nilai per unitnya 420 juta dalam Kayaknya itu bukan tanggal 10 deh. Itu tanggal 7. Oh ya, tanggal 10. Melalui counter yang tersedia, menjual secara cash spare part ke CV mekanik ahli non PKP. NPWP-nya sekian-sekian dengan nilai 33 juta termasuk EPN. Berarti dia pakai kode transaksi 01, terus DPP-nya 30 juta, PPN-nya 3 juta, terus kenaikan 100% karena enggak ya, Pak? Enggak, Pak. Enggak lah. Nah. Oke. Nah, biasanya teman-teman begini, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya memang Anda bisa memilih ya, dibikinkan faktur pajak yang sesuai dengan pasal 13 ayat 5 atau digunggungkan. Kadang-kadang pembuatan faktur pajak itu sangat rigid, salah sedikit kena sanksi gitu ya. Biasanya kalau transaksi-transaksi yang mana faktur pajak yang sesuai dengan pasal 13 ayat 5 ini, kalau dulu faktur pajak standar ya, itu tidak diperlukan oleh pembeli, ya ngapain dibuatkan faktur? Biasanya suka dipilih ke yang digunggungkan. Apalagi ini melalui counter yang tersedia, yaitu memenuhi kriteria untuk PKP pedagang eceran, yaitu bisa digunggungkan. Gitu ya. Jadi bisa saja ini masuk ke dalam faktur pajak yang digunggungkan. Apalagi ada penegasan pembelinya non PKP. Jadi buat apa non PKP? Ada faktur pajak yang standar pun, ya. Oke. Jadi bisa saja ini masuk digunggungkan lah. Ya, tetapi kalau pun Anda laporkan di ya 11A A2 yang dibuatkan faktur itu ya no problem juga sih, ya. Oke, nomor transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 12. Ingat, saya tidak akan mengerjakan semua, ini hanya saya merefresh pengetahuan Anda tentang dulu pengisian 11.11 yang saya berikan di awal-awal ya, sama materi PPN yang sudah harusnya Anda pahami dengan benar. Noni mana Noni? Hadir. Ya Non. Tanggal 12 melakukan ekspor ke Bakersfield Motor Australia dengan PEB 7989 senilai 603.500 US dollar. 1 US dollarnya 14.500 rupiah. Nah, ini mudah. Laporkan di mana Non? Ini kode. Gimana Pak? Ini dilaporkan di mana? Dilaporkan di di A1. A1 ya? Iya. Oke. Ya, di A1. Karena ini ekspor. Kemudian berikutnya Sony.
Sony Pangit. Siapa itu? Son. Tanggal 15 ya Pak? Ya. Tanggal 15 memberikan sumbangan berupa 1 buah mobil pustaka keliling kepada Yayasan Anak Hebat dengan NPWP sekian. Harga unit bila dijual secara komersial adalah senilai 810 juta, termasuk margin serta PPN dan PPNBM. Nah, pertama itu kita harus mendapatkan DPP-nya terlebih dahulu, Pak. Jadi, kita keluarkan dulu margin, terus PPN dan PPNBM-nya. Berarti 810 juta dikali 100 per 120, dikali 100 per 150, sehingga mendapat DPP senilai 450 juta. Kemudian kita kenakan PPN sebesar 10% dari DPP tersebut tadi, kemudian menjadi hasilnya adalah 45 juta. Atas PPNBM-nya dikenakan 40% dari DPP-nya tadi, sehingga mendapatkan PPNBM senilai 180 juta. Nah, ini itu termasuk sumbangan itu kan kayak pemberian cuma-cuma gitu kan, Pak. Nah, ini tuh kayak menurut saya itu kayak DPP nilai lain gitu, Pak, menurut yang kode faktur FP9 gitu, Pak, menurut saya. FP9? Bentar, Pak. DPP nilai lain? Sorry, Pak, maaf, Pak. Bukan DPP nilai lain, Pak. Jadi ini sumbangan kayak pemberian cuma-cuma itu masuk kode 01, Pak. 01? 04. Galau. Ini Andilau nih, agak dilema dan galau nih. Iya Pak, 04 Pak, DPP nilai lain benar. Sorry Pak. Nah, terus coba dihitung berapa kira-kira DPP-nya? DPP-nya itu kan, kita kan harga unit bila dijual itu kan 810 juta Pak. Okay. Nah itu kan termasuk margin 20% serta PPN dan PPNBM. Nah itu untuk DPP-nya itu 810 juta dikali 100 per 120 dikali 100 per 150 Pak. Cok berapa? Nah itu hasilnya 450 juta Pak. Oke. DPP-nya. Jadi ya. PPN-nya itu. Ya betul ya. Jadi ingat kode ininya adalah 04 ya, karena menggunakan DPP nilai lain, yaitu harga jual dikurangi profit margin ya. Oke. Betul. Selanjutnya transaksi tanggal 15 berikutnya ya. Nailul Usna Nasution. Nailul, mendengarkah? Nailul, ada Nailul? Nah ini kalau gelap nih begini nih. Hadir Pak. Silakan Nailul. Baca aja dulu. Halo? Halo, suaranya nggak bisa masuk? Bisa Pak. Oke, baca aja dulu, Nul. Ya. Tanggal 15 berikutnya tuh. Itu 66 juta dikali 100 per 110 hasilnya 60 juta Pak. Terus PPN-nya 6 juta.
Terus Itu kira-kira disetor sendiri. disetor sendiri oleh siapa maksudnya? Eh, Ini hati-hati ya, kalau ini kebetulan soalnya agak mudah, artinya sebutin ini hanya termasuk PPN, termasuk PPN dan PPNBM. Tetapi kalau disebutin di situ adalah harga jualnya saja, Anda hati-hati jangan terjebak misalnya spare part kena PPNBM juga gitu loh. Harus perhatikan barangnya juga gitu. Kalau ini kan masih disebutkan termasuk PPN dan PPNBM. Jadi kalau ini sebenarnya kan pembelinya tidak punya NPWP nih. Apalagi diserahkannya di counter, di tempat penjualan, berarti memenuhi kriteria pedagang eceran. Jadi faktur pajaknya bisa dilaporkan di begitu. Ya. Jadi kalau digungungkan Anda bikin listnya. Yang digungungkan apa aja? Tadi ada beberapa yang sudah ada ya yang digungungkan. Jumlahin tuh. Nanti baru totalnya masuk ke yang digungungkan. DPP-nya berapa, PP-nya berapa. Oke, satu lagi deh untuk pajak keluaran. Yang lainnya nanti Anda kerjakan sendiri ya. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau yang itu tadi PPN yang digunggungkan itu atas penyerahan yang kayak gimana aja, Pak? Oke. Satu kriterianya adalah untuk penyerahan yang memenuhi kriteria pedagang eceran. Artinya sebenarnya faktur pajak itu boleh tidak diisi nama pembelinya apabila penyerahan tersebut masuk ke dalam kriteria pedagang eceran. Pedagang eceran itu apa? Pedagang eceran itu adalah satu biasanya dia dijual di counter-counter yang langsung jualnya kepada pembeli akhir. Yang kedua, sistemnya biasanya cash and carry. Jadi uang dibayar, barang dibawa. Jadi cash and carry. Tidak ada angsuran. Yang ketiga, biasanya identitas daripada pembeli itu tidak lengkap. Ya, artinya tidak diketahui identitasnya atau tidak punya NPWP. Ya, nah, kadang-kadang gitu. Sehingga itulah yang biasanya menyimpulkan kita buatnya digunggungkan. Ya, gitu. Itu ya. Oke, berikutnya silakan terakhir, mungkin satu terakhir ya. Yang lainnya nanti teman-teman dikerjakan sendiri ya. Minggu depan dikumpulkan di email ke lab PPN saya ya. Haris, coba Haris Manik. Ya, Pak. Ya, kamu nomor berikutnya tanggal 18. Kak Eka nih berarti dia nggak dipungut, Pak. Oke, terus? Bentar, Pak, ntar. Saya bingung juga nih kalau udah ada ini. Oh ya ya, saya rasa sih ini nggak. Saya rasa ini nggak memenuhi ini Pak ketentuan untuk yang nggak dipungut, karena kalau yang saya baca sih yang nggak dipungut itu kalau untuk kebutuhan usaha, tapi kayaknya station wagon itu untuk kebutuhan konsumsi, jadi tetap diperlakukan kayak biasa kalau nggak salah ya Pak. Terus kalau misalnya tadi benar yang saya bilang, berarti nanti kita tinggal lakuin kayak tadi juga, 562.500.000-nya itu kita kalikan 5 kali 5 unit, habis itu nanti kita keluarkan, kita bagi. Bentar Pak, saya coba dulu. Oke. Coba deh dicek lagi ya, PR buat Anda deh. Apakah memang kalau penyerahan ke kawasan ekonomi khusus itu di ini juga apa? Harus memenuhi kriteria
barang yang akan diolah lebih lanjut atau semua barang. Ya, bedakan ya antara ke kawasan berikat ya dengan ke KEK, itu beda. Ya. Coba PR deh buat Anda, cek lagi fasilitas-fasilitas untuk KEK itu. Ya. Beda itu kawasan ekonomi khusus dengan kriteria daripada kawasan berikat. Nah, nanti di situ apakah Anda akan putuskan ini walaupun station wagon tetap mendapat fasilitas tidak dipungut atau tetap dipungut ya. Jadi saya pikir teman-teman sekalian untuk malam ini cukup ya. Saya hanya merefresh saja. Nanti untuk PM pun ada PM yang boleh dikreditkan, ada yang nggak boleh. Kemudian tadi ada perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan ya. Itu tolong buka-buka lagi ya pelajaran pengisian SPT 11.11 yang di awal-awal sudah saya berikan ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya silakan Anda kerjakan dalam formulir 11.11 berbentuk Excel ya, dikirim ke email saya ya, itu untuk menambah nilai aktivitas ya yang nanti diminta di nilai akhir. Itu saja. Kita pertemuan tinggal satu lagi ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, teman-teman, itu saja. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.